Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait dengan perkumpulan. Perkumpulan itu adalah badan hukum, berbeda dengan apa yang diajarkan pada Fakultas Hukum bahwa badan hukum itu hanya 3, yaitu PT atau perseroan terbatas, yang kedua yayasan, yang ketiga adalah koperasi. Tetapi pada peraturan terkait dengan perkumpulan, perkumpulan itu dinyatakan sebagai badan hukum dan dapat memisahkan kekayaannya dari para pendirinya atau anggota-anggotanya. Mayoritas permasalahan hukum dari badan hukum perkumpulan itu disebabkan oleh penggunaan nama perkumpulan yang dianggap merugikan pihak lain. Artinya ada sengketa terkait nama perkumpulan tersebut. Bisa jadi nama perkumpulan itu mirip atau memiliki persamaan pada pokoknya dengan perkumpulan yang sejenis. Oleh sebab itu, Menkumham atau Menteri Hukum dan HAM mengatur terkait pendaftaran perkumpulan ini harus melalui proses pengecekan nama yang akan diajukan terlebih dahulu atau memesan nama. Syarat-syaratnya untuk pemesanan nama perkumpulan itu dapat diterima yaitu 1. Menggunakan huruf Latin. 2. Paling sedikit terdiri dari 3 kata. 3. Terdiri dari rangkaian huruf yang membentuk kata. Yang keempat, tidak menggunakan angka dan tanda baca. Yang kelima, tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan atau kesusilaan. Yang keenam, tidak hanya menggunakan maksud dan tujuan serta kegiatan sebagai nama perkumpulan. Dan yang kesembilan, tidak mempunyai arti sebagai perkumpulan atau memiliki arti yang sama dengan perkumpulan, badan hukum, persekutuan perdata, atau entitas lain yang bukan merupakan kewenangan menteri untuk mengesahkan. Dan nama tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Aturan mengenai perkumpulan ini diatur pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang tata cara pengajuan permohonan pengesahan badan hukum dan persetujuan perubahan anggaran dasar perkumpulan, yang pada pasal 1 angka 1 menentukan bahwa perkumpulan adalah badan hukum yang merupakan kumpulan orang didirikan untuk mewujudkan kesamaan maksud dan tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, dan tidak membagikan keuntungan kepada anggotanya. Dokumen-dokumen terkait perkumpulan yaitu antara lain akta pendirian perkumpulan dan akta perubahan pendirian perkumpulan kalau ada. Dan yang penting lagi yaitu adanya nomor pokok wajib pajak. Dengan Anda mendirikan suatu perkumpulan, artinya kalian mempunyai kewajiban untuk membayar pajak juga, teman-teman. Karena
harta kekayaan dari perkumpulan itu dipisahkan dengan harta kekayaan pendiri atau anggota-anggotanya. Jadi untuk perkumpulan ini penekanannya adalah akta pendirian harus dibuat oleh notaris atau pernyataan keputusan rapat yang dinotarilkan. Kemudian setelah melalui proses notaris akan mengajukan ke Kementerian Hukum dan HAM untuk didaftarkan dan disahkan. Di dalam perkumpulan itu yang terpenting adalah adanya rapat anggota dan organ perkumpulan. Rapat anggota itu seperti Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR kalau di pemerintahan, teman-teman. Jadi mereka yang mempunyai kewenangan untuk mengangkat organ perkumpulan dan membuat peraturan-peraturan terkait perkumpulan dan merubah anggaran dasar sesuai dengan quorum yang ditentukan pada anggaran dasar ya teman-teman. Selain itu, perkumpulan tidak boleh didirikan dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Kalau mencari keuntungan ada caranya sendiri teman-teman, yaitu melalui pendirian perseroan terbatas atau persekutuan komanditer atau yang disebut dengan CV atau usaha dagang dan sebagainya. Jadi harap dibedakan teman-teman antara perkumpulan yang fungsinya untuk mencari keuntungan dan yang fungsinya untuk atau tujuannya tidak untuk mencari keuntungan. Pada perkumpulan ini dimaksud dan tujukan tidak untuk mencari keuntungan. Kemudian perkumpulan ini merupakan badan hukum yang mempunyai harta kekayaan yang terpisah daripada anggota-anggotanya. Jadi, perkumpulan ini memiliki NPWP, teman-teman, nomor pokok wajib pajak, dan harus melaporkan data terkait perpajakan. Jadi kembali lagi saya ulang ya teman-teman. Di dalam perkumpulan itu ada yang namanya rapat anggota. Atau kalau di perusahaan mungkin disebut RUPS. Dan ada organ perkumpulan. Kalau di perusahaan atau perseroan biasanya disebut dengan direksi dan komisaris. Artinya yang menjalankan perkumpulan itu ya teman-teman namanya organ perkumpulan. Dalamnya bisa terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan lain sebagainya. Kalau rapat anggota itu adalah seperti RUPS yang mempunyai kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan organ perkumpulan dan membuat atau merubah anggaran dasar, teman-teman. Jadi apabila teman-teman ingin mendirikan suatu perkumpulan, saya sarankan untuk datang ke kantor notaris saja teman-teman. Nanti notaris akan memberikan arahan atau pandangan cara-cara untuk mendirikan perkumpulan. Notaris wajib memberikan arahan teman-teman, yang mana itu adalah salah satu tugas notaris, yaitu untuk melakukan penyuluhan hukum atau pendidikan hukum kepada masyarakat.
Dan terkait dengan biaya, teman-teman, notaris itu tidak ada standar biayanya. Kalian bisa mendiskusikan terkait biaya ini kepada notaris yang kalian datangi. Demikian sharing dari saya ucapkan terima kasih.